Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua ya. Kembali lagi dengan saya, Dr. Yazid Azhari, dokter konsultan dari Vitanostin. Dan kali ini kita akan membahas tentang satu topik yang menarik, yaitu adalah tentang insomnia ya. Jadi judulnya itu Atasi Insomnia dengan Vitanostin. Nah, sebelum mulai, sambil nunggu teman-teman yang lain dulu kali ya. Ini udah mulai ada beberapa yang absen nih. Kak Ita Ramanda dari Sumedang, Kak Ika Putri dari Jogja, Kak Alia Sofia Banjarnegara. Ini kayaknya ada beberapa yang baru ya nama-namanya ya. Selamat bergabung ya buat yang baru join atau yang baru kenal saya. Semoga live ini bisa bermanfaat ya untuk kedepannya. Oke, dari Surabaya hadir dok, dari Pangandaran. Wah, Assalamualaikum, ingin bertanya. Nah ini udah ada pertanyaan nih. Bentar ya, nanti ya. Bantul hadir siap ngilmu lagi. Alhamdulillah. Oke, Lampung hadir. Ini ada beberapa yang baru ya teman-teman ya. Alhamdulillah ya. Ada beberapa yang baru join. Oke, Lampung hadir. Halo dok, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gimana nih Kak Purihan, gimana kabarnya? Baik-baik ya, sehat-sehat ya. Ini memang kemarin itu saya sempat agak gak enak badan ya, cuman 2 minggu yang lalu kayaknya. Itu ya hampir tepar, cuman nggak masalah, harus tetap semangat kerja, harus tetap semangat beraktivitas tiap hari ya, karena apapun cobaannya, apapun rasa sakit yang diberikan kepada kita itu kan menjadi apa ya, kayak menjadi tanda lah ya kalau kita itu pasti bisa menghadapi cobaan itu, kita pasti bisa melewati rasa sakit itu gitu ya. Assalamualaikum dok, Bantul hadir. Waalaikumsalam. Oke, udah mulai rame ya, udah ada 9 orang. Oke ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, kembali lagi dengan saya Dr. Yazid Azhari. Buat teman-teman yang yang mau memberikan testimoni, silahkan bisa langsung dikirimkan ya di kolom komentar, atau yang mau menanyakan ya seperti siapa tadi, Kak Ika Putri ya, udah semangat banget nih, baru mulai udah langsung bertanya nih. Nih monggo silahkan bisa langsung dikirimkan ya di kolom chat juga. Oke. Ya. Oke, sebelum dimulai, sebelum saya menyampaikan bagaimana cara mengatasi insomnia. Jadi seperti biasa ya, saya akan memberikan beberapa informasi ya tentang apa itu insomnia, dan ternyata insomnia itu merupakan salah satu gangguan kesehatan ya pada manusia. Nah sebenarnya bukan cuman insomnia ya yang termasuk dari gangguan tidur. Jadi gangguan tidur itu ada banyak sekali macamnya. Ada yang susah tidur kayak insomnia, ada yang hipersomnia atau yang dikit-dikit tidur. Kemudian ada perilaku-perilaku yang menyimpang saat tidur ya, namanya adalah parasomnia. Nah parasomnia ini dibagi lagi jadi tiga macam. Yang pertama adalah sleep terror, yang kedua adalah nightmare, dan yang ketiga adalah somnambulisme ya, atau sleepwalking. Jadi kalau misalnya perilaku-perilaku yang menyimpang pada tidur, ini ada 3 tadi ya. Ada sleepwalking atau somnambulism, itu adalah gangguan tidur yang dialami oleh seseorang yang ditandai dengan orang itu tiba-tiba kebangun sendiri saat tidur. Dia kondisinya masih tidur tapi dia itu bisa jalan-jalan sendiri gitu loh. Bisa jalan-jalan tapi juga dengan mata yang tertutup ya, dengan wajah yang flat
ya masih kayak tidur gitu. Kemudian ada night terror dan ada nightmare. Nah ini sebenarnya sama-sama mimpi buruk ya kalau misalnya dipersingkat ya. Jadi mereka itu sama-sama mimpi buruk. Cuman masalahnya sleep terror itu dia itu akan mengalami amnesia terhadap mimpi buruknya. Ya, jadi sama-sama mengalami mimpi buruk, tapi kalau sleep terror itu dia lupa dengan mimpi buruknya tadi. Kalau nightmare itu masih ingat dengan mimpi buruknya tadi, gitu. Kemudian masuk ke insomnia. Jadi memang insomnia ini merupakan salah satu gangguan tidur yang paling banyak ditemukan ya pada orang-orang ya, terutama orang-orang Indonesia, remaja-remaja galau yang apa dikit insom, apa dikit kepikiran ya, terus jadi cemas, kemudian jadi depresi gitu kan, sehingga menyebabkan mulai muncul gangguan tidur. Nah, itulah dia insomnia. Terus gimana dok cara membedakan cara membuat insomnia itu hilang, atau bagaimana cara mengatasi insomnia dok? Jadi kita harus tahu dulu ya yang yang menjadi definisi dari tidur yang sehat atau tidur yang berkualitas. Nah, tidur yang berkualitas itu apa aja dok? Jadi memang tidur itu kan merupakan sebuah kebutuhan yang penting ya untuk setiap orang ya. Dan tidur berkualitas setiap orang memang beda-beda. Ada beberapa sumber, ada beberapa riset yang menyebutkan kalau misalnya tidur yang cukup adalah tidur kurang lebih 7-9 jam, ada yang menyebutkan 7-8 jam, ada yang menyebutkan 6-8 jam juga ada. Memang setiap orang beda-beda karena setiap orang juga punya kebutuhannya masing-masing ya. Kalau misalnya orang yang pagi sampai siang sampai sore itu bekerjanya sangat keras, otomatis jam tidurnya juga harus lebih banyak daripada orang-orang yang cuman bekerja duduk-duduk santai saja kan. Kerja di depan komputer itu kan nggak terlalu banyak energi ya yang dikeluarkan. Nah, sedangkan kalau misalnya orang-orang yang seperti petani, orang-orang yang pekerja tambang, yang istilahnya dia itu berada di outdoor ya, itu pasti memerlukan energi yang lebih banyak dan otomatis dia memerlukan jam tidur yang lebih banyak pula kayak gitu. Nah, terus gimana dok caranya, tanda-tanda orang itu memiliki kualitas tidur yang baik, kualitas tidur yang dianggap sehat. Nah, yang pertama jelas dari durasi tadi ya, bisa tidur dalam satu malam itu 7-9 jam. Ini tidurnya tuh tidur satu malam ya, dalam satu malam ya, bukan tidur dalam satu hari. Kalau misalnya malam tidur 3 jam terus 5 jamnya diganti di pagi atau di siang ya itu nggak kehitung tidur malam. Jadi tidur yang baik adalah tidur malam yang durasinya itu 7-9 jam kayak gitu. Kemudian selain durasinya ya, teman-teman juga istilahnya bisa disebut ya memiliki kualitas tidur yang baik apabila teman-teman ketika berbaring di tempat tidur itu bisa langsung tidur ya. Nggak perlu waktu lama, nggak perlu nunggu sejam atau 2 jam buat tidur. Karena orang yang normal itu pasti sekitar 10-15 menit itu udah bisa langsung tidur gitu. Kemudian selain itu teman-teman juga kalau misalnya sebelum tidur itu hanya butuh waktu 10 menit, 15 menit buat tidur, setelah tidur pun itu juga pasti rasanya, perasaannya, kemudian rasa dari badannya itu pasti juga lebih seger daripada orang-orang yang memiliki gangguan tidur kayak gitu. Nah, terus ini nyambung ya pertanyaan yang nyambung dari pertanyaan yang paling atas tadi ya. Oke, dari Kak Ika Putri ya. Assalamualaikum dok, ingin bertanya apakah stres menjadi salah satu penyebab insomnia? Benar ya, jadi memang ketika orang itu terlalu banyak memikirkan sesuatu, terlalu overthinking juga, nah itu bisa mengganggu pola pikirnya dia, sehingga aktivitas otak itu akan terus beraktivitas sehingga membuat otak itu susah untuk tidur kayak gitu. Jadi memang stres itu merupakan salah satu penyebab dari insomnia gitu ya. Dok ingin bertanya, apakah insomnia sangat berbahaya untuk kesehatan tubuh yang lain? Nah, ini tadi ya berkaitan dengan kualitas tidur yang baik. Kualitas tidur yang baik itu pasti
membuat tubuh kita itu merasa seger ya. Bukan cuma dari pikiran ataupun dari badannya, dari otot-ototnya, tapi juga membuat seger organ-organ di dalam tubuh kita yang penting ya, seperti otak, jantung, paru-paru, saluran pencernaan, saluran kencing, itu semua bakal lebih fresh lagi ya. Jadi bukan cuma badan yang otot-otot aja yang seger, tapi juga organ-organ kita juga seger. Kenapa? Karena memang itu dibutuhkan oleh organ-organ di tubuh kita untuk istirahat ya. Untuk istirahat memang sangat diperlukan, bukan cuma dari mata kita ya, tapi otak kita juga perlu istirahat, jantung kita juga perlu istirahat, paru-paru kita juga perlu istirahat. Nah, kalau misalnya teman-teman itu sering insomnia, otomatis sel-sel otaknya pun juga terganggu. Sel-sel di jantung juga ikut terganggu. Sel-sel di paru-paru juga ikut terganggu. Istilahnya siklus tidurnya juga tidak normal. Nah, maka dari itu akan lebih tinggi resikonya mengalami penyakit-penyakit kronis. Kayak gitu ya, mau jantung, mau di paru-paru ataupun di otak. Gitu ya. Oke. Ya, lanjut ya. Oke, Gresik hadir dok. Oke, Gresik. Oke, lanjut ya. Nah, terus kalau misalnya itu teman-teman memiliki gangguan tidur ya atau susah tidur, ada beberapa langkah-langkah yang sederhana ya yang bisa dilakukan oleh teman-teman semua. Jadi yang pertama, teman-teman itu bisa melakukan sleep hygiene ya. Jadi sleep hygiene itu apa? Sleep hygiene itu adalah bagaimana seseorang itu bisa mengatur kebersihan tidurnya. Kebersihan tidur itu bukan cuma dari cuci kaki atau cuci muka aja, tapi dari menghindari atau menjauhkan semua ini ya, apa namanya, alat-alat ataupun apapun itu gangguan yang membuat kita susah tidur ya. Mau kayak mejanya itu ditaruh di luar kamar tidur, atau TV ditaruh di luar kamar tidur, atau HP-nya dijauhin ya, kemudian tablet, laptop juga dijauhin. Nah, itu merupakan salah satu sleep hygiene gitu. Nah, selain itu teman-teman juga bisa untuk melakukan beberapa kebiasaan yang bisa membantu. Kayak misalnya teman-teman itu kalau sering makan malam ya, makan larut malam, jam 10 itu baru makan malam. Nah, itu bisa dihindari atau bisa dikurangi lah ya kebiasaan-kebiasaan seperti itu. Karena kalau misalnya teman-teman itu jam 10 malam itu makan, kemudian selang setengah jam itu baru bisa tidur. Nah, saluran pencernaan atau lambung, usus ataupun organ-organ pencernaan yang lain itu kan waktunya istirahat kalau malam. Nah, kalau misalnya teman-teman itu makan malam jam 10, kemudian setengah jam setelahnya baru langsung tidur, nah, otomatis usus-usus yang mau istirahat dia itu nggak bisa istirahat. Nah, makanya akan terjadi gangguan-gangguan pencernaan ya, seperti sembelit, susah BAB, kemudian bisa juga ada rasanya mual-mual ya, karena makanannya belum sepenuhnya turun gitu. Itu ya. Terus solusinya gimana dok? Makannya harus berapa jam gitu kan? Memang ada beberapa sumber ya yang menyebutkan makan yang baik itu adalah makan yang 2 jam sebelum tidur. Ada yang menyebutkan 3 jam, ada yang menyebutkan 4 jam. Nah, kalau bagi saya yang jelas semakin awal kita makan ya, istilahnya daripada kita makan jam 8 malam atau jam 7 malam ya, saya mending makan jam 7 malam terus jam 10-nya tidur gitu loh, daripada makan jam 8 malam baru jam 10 tidur. Karena semakin jauh jarak antara makan terakhir dan tidur, maka akan semakin baik pencernaannya. Seperti itu. Gitu ya. Oke, poin pentingnya adalah jangan makan dekat-dekat dengan waktu tidur. Poin pentingnya itu gitu. Kemudian ada lagi beberapa tips ya, yaitu teman-teman juga bisa membuat kondisi kamar itu senyaman mungkin ya. Mau dipasang AC juga boleh kalau misalnya kepanasan, mau dipasang kipas angin juga boleh, mau dipasang
wangi-wangian juga boleh, atau di apa namanya, kadang orang-orang itu tidur itu bisa dengan mendengarkan lantunan-lantunan ayat-ayat suci ya yang berhubungan dengan agama, itu juga bisa. Atau kadang kan ada ini ya, ada hiasan-hiasan lampu yang kalau dimatiin nanti langit-langit kamarnya itu bisa bisa keluar gambar-gambar yang pokoknya kayak gambar langit gitu kan. Nah itu juga boleh. Istilahnya buatlah kamar senyaman mungkin yang sesuai dengan mood teman-teman saat mau tidur. Itu. Oke, nyambung lagi ya di kolom chat. Dari Kak Ika Putri lagi nih, testimoni kemarin dada sesak, perut begah, kaki kram. Alhamdulillah karena di rumah selalu stok Vitanostin. Alhamdulillah semua masalah kesehatan keluarga bisa teratasi dengan konsumsi Vitanostin. Alhamdulillah ya. Memang beberapa ya zat herbal dari Vitanostin ya, beberapa kandungan buah dari Vitanostin itu bisa membantu untuk melegakan saluran nafas ya istilahnya. Apalagi teman-teman yang punya riwayat asma itu dengan konsumsi Vitanostin itu zat herbal, zat ekstrak buah-buahan yang ada di Vitanostin itu bisa membantu untuk melonggarkan saluran nafas gitu. Oke, itu ya. Kemudian Pacitan Jawa Timur hadir. Halo Pacitan, Kak Yani Nasa. Penyebab utama insomnia itu apa? Nah, penyebabnya itu memang banyak ya. Yang jelas orang-orang dengan insomnia itu pasti karena pikiran-pikiran tertentu. Terus kalau misalnya orang dengan gangguan organ fisik, organ jantung, organ paru-paru itu apakah bisa insomnia dok ya? Itu juga bisa. Istilahnya kan penyebab insomnia itu bisa disebutnya itu paling gampang kayak ada dibagi dua ya, ada organik dan non organik. Organik itu maksudnya disebabkan karena ada gangguan di organ-organ tertentu di dalam tubuh kita ya. Kayak misalnya ada orang dengan masalah jantung atau penyakit jantung, dia juga bisa insomnia gitu loh, karena memang dia merasa ada sakit di dada yang membuat dia nggak bisa tidur kayak gitu. Atau mungkin sakit paru-paru, dia sesak banget terus batuk-batuk, nah itu juga bisa menjadi salah satu penyebab insomnia atau kurang tidur. Nah kalau misalnya yang dari faktor non organik ya atau psikis, yang otomatis dari berbagai permasalahan yang menghampiri hidup teman-teman semua gitu loh. Mau dari stres ya, stres emosional, hubungan dengan keluarga, hubungan dengan teman-teman, hubungan dengan kekasih atau hubungan dengan saudara atau yang lainnya, yang istilahnya itu bisa memicu stres di dalam otak kita. Nah itu juga bisa mencegah kita untuk tidur kayak gitu. Jadi dengan semua pikiran-pikiran itu membuat otak kita itu secara secara otomatis ya, karena mindset kita itu kayak masih kepikiran aja, masih stres aja. Nah itu otak kita itu akan memprogram kayak denyut jantungnya itu nggak selemah, nggak disiapkan untuk tidur. Jadi denyut jantungnya itu masih kenceng kayak gitu. Jadi kepikiran terus makanya susah tidur kayak gitu. Alhamdulillah dok, aku minum Vitanostin hadiah giveaway, rasanya manis asam seger. Alhamdulillah menambah imunitas tubuh. Ya memang fungsi utama ya atau manfaat utama dari Vitanostin ya, karena dibuat dari ekstrak buah-buahan ya, dari Garcinia mangostana, kemudian Hibiscus sabdariva ya, pokoknya semua kumpulan, semua kombinasi ekstrak buah ya yang ada di Vitanostin, dari kulit manggis, dari mengkudu, dari rosella, dari madu atau dari apel, itu bisa membantu untuk meningkatkan daya tahan tubuh atau meningkatkan imunitas seperti itu. Oke, dari Kak Triharni. Oh, assalamualaikum dok, Jakarta Timur hadir. Waalaikumsalam. Oke. Dok mau tanya, suami saya kan tiap malam jaga, memang kerjanya satpam bagian malam dan gak ada liburnya. Terus yang saya tanyakan otomatis kan gak tidur tuh, baru tidur jam 7 dan kadang gak nyenyak. Solusinya bagaimana ya dok? Makasih. Devi Ayu dari Kak Devi Ayu Ratnaning sini. Nah memang setiap orang kan pasti memiliki jam tidur masing-masing ya. Dan yang kalau misalnya
saran yang terbaik memang harus tidur malam gitu ya. Tapi saya nggak menganjurkan untuk resign ya, apalagi kalau misalnya orang itu sudah nyaman di situ. Jadi yang penting tidur harus cukup. Kalau misalnya memang keadaannya sudah sedemikian rupa ya, tidurnya harus cukup 7-9 jam sehari kayak gitu. Kenapa dok kalau kurang tidur lebih mudah mengantuk? Ya itu tadi karena kalau misalnya teman-teman yang kurang tidur, otomatis sel-sel itu masih butuh istirahat. Nah, kalau misalnya masih butuh istirahat, maka tubuh akan berusaha untuk mengistirahatkan ya semua organ tubuh ya, makanya dengan mengantuk kayak gitu. Oke, dok, tips tidur berkualitas bagi ibu-ibu yang sedang menyusui atau balita yang malamnya sering bangun. Nah, ini memang jadi sebuah tantangan ya bagi ibu-ibu yang lagi menyusui atau ibu-ibu yang punya anak masih kecil yang tiba-tiba malam hari itu kok kebangun anaknya teriak-teriak entah pengen pipis atau tiba-tiba mimpi yang aneh-aneh atau apa gitu kan, pasti membuat ibu-ibu jadi kebangun ya. Memang itu ini ya susah untuk dihindari ya. Ya memang dari awal kita harus membuat anak sebelum tidur harus dalam kondisi senyaman mungkin ya. Jadi sebelum tidur harus pipis dulu, sebelum tidur kita harus menjaga makan makanan tadi ya, harus dijaga dulu ya 2-4 jam itu nggak boleh makan sebelum tidur. Kemudian sebelum tidur juga harus menjaga pikiran anak-anak agar tetap happy, nggak ada kepikiran apa-apa kayak gitu. Itu bisa membantu jam tidur anak-anak ya waktu malam-malam, sehingga tidak mengganggu waktu tidur dari orang tua kayak gitu. Kenapa kalau lagi banyak pikiran jadi susah tidur? Nah, tadi udah tak jawab ya. Oke. Dok, biar nggak gampang ngantuk di pagi hari itu gimana caranya ya dok? Terus jam tidur siang yang pas jam berapa? Terus berapa lama? Oke, dari Kak Susilo Nasa ya. Jadi kalau misalnya teman-teman itu masih suka ngantuk-ngantuk ya di pagi hari ya, solusinya teman-teman harus tidur pas tadi ya, harus tidur sesuai dengan anjuran ya 7-9 jam. Dan kalau misalnya hal itu masih membuat teman-teman masih membuat teman-teman itu ngantuk, coba teman-teman itu buat 1 jam buat olahraga. Karena dengan olahraga itu akan membuat tidur kita itu malah jauh lebih nyenyak kayak gitu. Jadi bangun-bangun itu pasti seger. Nah, kalau misalnya mau tidur siang juga nggak boleh lama-lama ya. Tidur siang itu malah harus digunakan untuk produktif ya. Kalau misalnya mau tidur karena kecapean ya boleh, tapi ya kurang lebih 30 menit aja itu udah cukup banget buat tidur siang gitu ya. Oke, dari Kak Alia Sofia nih, testimoni di luar topik ya dok, waktu orang tua sakit autoimun juga konsumsi Vitanostin dok, alhamdulillah mempercepat penyembuhan. Vitanostin oke, alhamdulillah. Nah itu ya merupakan salah satu manfaat dari Vitanostin, karena Vitanostin bisa membantu untuk meningkatkan daya tahan tubuh seperti itu. Oke ya. Oke, apakah radiasi ponsel itu berpengaruh terhadap kesehatan dan gangguan insomnia dok? Nah, memang radiasi gadget apapun itu bisa berpengaruh dengan nyenyaknya orang waktu tidur ya. Maka dari itu teman-teman pasti yang tanya ke saya ya, terus kalau misalnya biar tidur itu gimana dok? Ya harus dijauhin dari segala macam gangguan itu tadi. HP dijauhkan, tab dijauhkan, laptop dijauhkan, semuanya istilahnya biar nanti teman-teman itu nggak usah buka-buka laptop, nggak usah buka-buka HP, biar langsung tidur, fokus tidur, nanti bisa langsung tidur kayak gitu. Dok, gimana caranya agar BAB bisa lancar? Oke. Kalau misalnya BAB-nya agak keluar topik sedikit ya. Kalau misalnya pengen BAB-nya lancar, yang jelas harus
mengkonsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan yang cukup ya. Dan kalau misalnya teman-teman itu susah BAB, bisa mengkonsumsi buah pepaya ya, atau buah-buahan yang banyak airnya gitu. Terus kalau misalnya teman-teman juga bingung ya mau beli di mana buah-buahan gitu kan, atau pengen buat ininya, pengen buat ekstraknya terus kok ribet gitu kan. Nah, teman-teman juga bisa mengkonsumsi Vitanostin ya, karena Vitanostin itu dibuat dari bahan herbal, dari buah-buahan ya, dari kulit manggis, dari mengkudu, dari apel, dari rosella, yang mana itu bisa membantu untuk melancarkan BAB gitu. Jadi bisa membantu untuk menyehatkan pencernaan. Itu ya. Oke, dari Kak Mia Sapriani, dok, apakah anemia itu berawal dari insomnia? Terus apakah insomnia juga dapat menyebabkan HB darah turun ya? Terus bagaimana tips buat kami para mama yang masih punya balita agar kualitas tidur terhindar dari insomnia? Nah, kalau misalnya anemia dan insomnia itu tidak ada hubungannya ya teman-teman ya. Anemia dan insomnia itu tidak ada hubungannya. Kalau misalnya teman-teman itu anemia, itu dia itu gejalanya lebih ke lemas, lesu, letih, lunglai ya kan, istilahnya gejala-gejala yang muncul karena memang kekurangan energi gitu loh. Bisa ini juga bisa pusing, bisa nggak fokus dalam bekerja, terus mudah lupa, itu juga merupakan salah satu gejala dari anemia. Nah, kalau insomnia itu tidak ada kaitannya dengan anemia gitu. Tips-tips ibu-ibu yang punya balita tadi udah tak jelasin ya di awal ya. Yang jelas kalau misalnya yang masih punya anak-anak kecil, sebelum tidur harus dibuat kondisi senyaman mungkin buat si anak-anaknya itu tadi ya, biar nanti malam-malam nggak rewel gitu. Dari Kak Devisa nih, testimoni konsumen kami minum Vitanostin tangan yang biasanya kebas-kebas udah meninggal. Biasanya tiap bulan sakit, alhamdulillah ini nggak sakit. Terima kasih Vitanostin. Alhamdulillah ya, memang pada kondisi kebas-kebas itu kan ada gangguan yang namanya neuropati. Jadi saraf-saraf terutama di ujung-ujung anggota gerak ya, mau di kaki, mau di tangan, itu juga sering banget yang namanya kebas-kebas. Nah, kalau misalnya kebas-kebas itu berarti kekurangan vitamin B. Nah, salah satu kandungan dari ekstrak herbal yang ada di Vitanostin itu juga bisa membantu untuk mengatasi kebas-kebas itu tadi atau kesemutan tadi. Gitu. Itu ya. Terus tadi tips-tipsnya udah berapa ya? Tadi pokoknya nggak boleh makan deket-deket dengan tidur ya, harus dijarak ya, paling mepet itu 2 jam ya, kalau bisa 4 jam. Terus tadi kondisi kamar yang senyaman mungkin ya, kondisinya kamar yang istilahnya buatlah senyaman mungkin, mau pakai wangi-wangian boleh, mau pakai AC juga boleh, mau pakai kipas angin juga monggo gitu. Karena dengan membuat kondisi atau situasi kamar yang nyaman itu bisa membantu untuk istilahnya memberikan sinyal ke otak untuk ini tuh waktunya tidur loh. Nah, makanya dengan kondisi kamar yang senyaman mungkin nanti bisa membuat otak itu istilahnya bisa lebih siap untuk masuk fase tidur gitu. Kemudian apalagi ya? Oh ya, kebiasaan-kebiasaan lain ya selain makan tadi ya. Sebenarnya ada beberapa kebiasaan-kebiasaan tertentu yang bisa membantu teman-teman untuk lebih gampang tidur ya, seperti misalnya dengerin musik itu juga bisa, cuman lebih baik dihindari ya. Lakukan sesuatu yang istilahnya tidak berhubungan dengan gadget, kayak misalnya membaca buku itu juga boleh, atau ya paling membaca buku sih yang istilahnya bisa membantu teman-teman untuk biar lebih ngantuk gitu kan. Kayak ini waktu kuliah atau waktu SMA, waktu teman-teman belajar baca buku sejam gitu kan, tiba-tiba kok ngantuk. Nah, itu memang membaca buku itu membantu teman-teman buat lebih cepat tidur gitu. Kemudian apalagi ya, paling kebiasaan-kebiasaan itu teman-teman juga bisa untuk menghindari ini tadi
jam tidur siang itu tadi ya, seminimal mungkin buat nggak tidur siang ya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang udah terbiasa tidur siang itu boleh tidur siang ya, tapi ya maksimal 30 menit aja, nggak usah lama-lama. Karena kalau misalnya semakin lama teman-teman tidur siang, nanti malamnya jadi susah tidur kayak gitu. Jadi tidur siang itu maksimal 30 menit, kalau bisa malah dihindari gitu. Jadi siang-siang itu kalau bisa lebih produktif ya teman-teman ya. Bisa diganti dengan olahraga ya. Kalau misalnya teman-teman daripada tidur 30 menit ya, kalau nggak kepepet banget itu nggak usah tidur ya. Kalau misalnya nggak kepepet banget nggak usah tidur siang. Jadi teman-teman bisa lakuin hal-hal yang membuat tubuh kita tuh lebih seger lagi. Jadi hawanya tuh lebih seger, kayak misalnya bisa dengan olahraga. Mau jogging, mau lari-lari, mau sepeda, mau renang ya. Renang 30 menit itu udah istilahnya membuat mood kita jadi seger, membuat mood kita jadi lebih senang ya, badan lebih seger. Nah nanti malamnya juga bikin tidurnya lebih nyenyak kayak gitu. Oke. Lagi menyusui dok, jadi kadang tengah malam bangun makan soalnya lapar. Ya nggak apa-apa ya, istilahnya ini merupakan dengan tidur malam ya yang baik itu kan 7-9 jam dan tidak ada interupsi apapun. Dan kalau misalnya kepepet ada interupsi dan itu tidak berlanjut setiap hari, istilahnya ada fase-fase yang memang ada gangguan, ada yang enggak gitu ya, alhamdulillah. Tapi jangan sampai nanti tiap hari kok ada gangguan terus sehingga membuat tidurnya jadi tidak nyenyak gitu. Dok, kalau malam suka lapar di jam-jam istirahat itu bagaimana cara mengatasinya? Nah, beberapa bulan yang lalu ya, waktu bulan Ramadan itu kan saya menjelaskan tentang sempat menjelaskan tentang ini manfaat serat-serat ya atau buah-buahan ya, yang mana dengan mengkonsumsi buah-buahan itu teman-teman bisa lebih tahan lama untuk nggak lapar. Nah mungkin kalau misalnya teman-teman itu kok tiba-tiba jam 12 belum tidur kok lapar gitu kan, padahal kan jam 12 tidur nanti jam 6 bangun kan itu udah seger lagi. Kadang lapar itu cuma sugesti. Jadi kalau misalnya lebih bagus lagi, perbanyak makan buah dan sayur-sayuran. Karena dengan makan buah dan sayur-sayuran itu bisa membantu pencernaan kita jauh lebih sehat. Jadi bisa mengurangi rasa lapar itu tadi gitu. Oke. Itu ya dari Kak Wahyuni nih, mertua mengeluh sakit pinggang terus konsumsi Vitanostin, baru 1 saset pagi harinya sakit pinggang dan mendingan, alhamdulillah. Jadi kandungan ekstrak buah ya yang ada di Vitanostin itu bisa membantu untuk ini ya, meredakan berbagai gejala dari berbagai penyakit juga. Nah salah satunya bisa membantu untuk meredakan nyeri pinggang walaupun baru dikonsumsi beberapa saset Vitanostin saja gitu. Ketika terbangun tengah malam karena lapar, baiknya makan atau nunggu besok paginya saja dok? Nah, kita harus ingat dulu ya, kalau misalnya sehari cuman makan sekali, nah itu juga misalnya perlu digali lagi tuh. Kita makannya udah 3 kali apa belum? Kalau misalnya makannya udah 3 kali ya nggak perlu makan tengah malam. Jadi harus nggak usah mikirin aduh lapar terus pengen makan terus pengen pesen martabak malam-malam gitu kan. Nggak usah mikirin itu, udah yang penting itu anggap aja itu cuman hawa nafsu aja gitu kan. Udah fokus aja tidur, nanti tidur pagi-pagi udah bisa seger lagi, baru sarapan di pagi harinya gitu. Dok, kalau sering darah rendah, tipsnya apa biar tensinya normal? Sebenarnya kalau teman-teman itu tekanan darahnya itu nggak nyampe 80-an ya, 80/60 itu istilahnya memang agak rendah ya, disebutnya memang hipotensi. Cuman istilahnya itu bukan termasuk kegawatan kalau misalnya teman-teman itu tidak ada gejala-gejala kehilangan cairan ya, kayak misalnya sering muntah-muntah ataupun diare, itu nggak masalah gitu. Jadi istilahnya kalau misalnya teman-teman pengen menaikkan tekanan darah,
ya bisa dengan mengkonsumsi garam gitu kan, itu juga bisa. Cuman istilahnya kalau misalnya nggak ada kondisi-kondisi tertentu ya yang menyebabkan kehilangan cairan ya kayak muntah-muntah atau diare, itu istilahnya teman-teman juga nggak perlu khawatir kalau misalnya kok tekanan darahnya cuma 95 dok, tekanan darahnya kok cuma 92 dok, itu gimana dok gitu. Itu nggak masalah, asalkan itu tadi ya nggak ada gejala-gejala ya seperti muntah-muntah ataupun diare, dan juga nggak ada gejala-gejala lain kayak misalnya pusing-pusing atau dadanya berdebar-debar, itu nggak masalah. Jadi itu masih disebut normal gitu. Kemudian dok, apakah sulit tidur itu bisa berefek samping tubuh jadi mudah lelah dan lemas? Iya, karena kurang tidur itu sel-sel di dalam tubuh kita juga kurang istirahat. Jadi waktu tidur kita itu digunakan sel-sel di dalam tubuh kita untuk meregenerasi sel-sel di dalamnya gitu. Jadi sel-sel di dalam tubuh kita tuh ada yang hidup, kemudian istirahat, terus nanti diregenerasi, diperbarui lagi, diupdate lagi gitu. Salah satunya dengan tidur. Kalau misalnya teman-teman itu nggak tidur, otomatis sel-selnya juga akan lebih gampang lelah, lebih gampang lemes kayak gitu. Ciri-ciri gangguan jiwa apa insomnia dok? Apa ini? Oh, ciri-ciri gangguan jiwa apakah insomnia gitu ya maksudnya ya. Jadi memang kelainan ya, gangguan kejiwaan itu bisa ditandai dengan insomnia juga ya pada orang-orang yang memiliki gangguan jiwa, mau psikotik ataupun non psikotik ya. Psikotik itu kayak misalnya pada orang-orang dengan skizofrenia yang dia itu memiliki kecenderungan untuk halusinasi, melihat sesuatu yang nggak terlihat atau mendengarkan sesuatu yang nggak didengar orang normal. Nah itu juga bisa terjadi insomnia juga. Kemudian orang-orang yang non psikotik ya, memiliki gangguan jiwa non psikotik kayak depresi, cemas ataupun yang lainnya, itu juga memiliki salah satu gejalanya adalah dengan insomnia itu tadi atau susah tidur gitu. Assalamualaikum, selamat malam dok, maaf telat. Iya nggak apa-apa. Dok izin tanya dari Kak Triharni ya. Dok izin tanya, kalau malam sering buang air kecil itu apa penyebabnya ya? Padahal nggak terlalu banyak minum air putih. Oke, jadi beberapa kondisi ya yang paling sering ya, apalagi pada orang tua, kalau misalnya malam-malam itu sering kencing, itu bisa dikaitkan dengan penyakit diabetes mellitus gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman itu ada orang tua atau ada saudara yang usianya, apalagi ya usianya itu di atas 40 atau 45 tahun, kemudian dia itu mengeluh sering kencing waktu malam hari ya, tengah malam, nah itu bisa jadi merupakan tanda gejala dari diabetes mellitus gitu. Jadi sebaiknya coba dicek gula darahnya normal atau meningkat gitu. Oke. Dok, kenapa secara agama tidak boleh tidur setelah subuh dan setelah sholat asar? Secara medis bagaimana dok? Oke, kalau misalnya yang waktu-waktu ini memang tidak ada, kalau dari medis aku belum nemu ya, maaf ya. Dan sebenarnya untuk waktu-waktu di pagi hari ya maksudnya, itu kan kita memang dianjurkan untuk tidur ya jam 7 sampai 9 jam tadi. Anggap aja kita tidur itu jam 10 ya, tidur jam 10 kemudian bangun jam 5. Dan kalau misalnya teman-teman bangun jam 5 bangun, ya itu udah nggak usah tidur lagi gitu loh, nggak usah tidur lagi karena tidurnya udah cukup. Dan tadi balik lagi ya, kalau misalnya mau tidur setelah sholat asar atau tidur waktu zuhur atau tidur istilahnya di siang hari, itu kan lebih baik diminimalkan ya, jangan terlalu banyak. Dan kalau misalnya mau tidur pun nggak boleh lebih dari 30 menit. Karena apa? Karena itu bisa membuat tidur di malam hari menjadi kurang nyenyak ataupun malah bisa membuat teman-teman itu susah tidur gitu. Dok, kalau tidur siang malah bikin badan lemes itu kenapa ya? Kenapa? Paling belum makan ya. Kalau misalnya tidur siang belum tiba-tiba lemes ya, paling belum makan siang gitu. Jadi kalau lemes itu paling gampang ya dikaitkan dengan kurang tidur atau dia itu kurang asupan nutrisi gitu.
Alhamdulillah dok, setelah saya minum Vitanostin tidur bisa nyenyak dan pagi hari badan enteng dan makin semangat bekerja. Terima kasih Vitanostin. Oh ya, sampai lupa ya. Jadi salah satu ini nih dari Kak Dwi Suyanto juga ya. Setelah minum Vitanostin bisa tidur nyenyak ya. Jadi beberapa kandungan dari Vitanostin ya, seperti apa ya? Di ini Hibiscus sabdariva atau Rosella, kemudian Morinda citrifolia atau ekstrak dari mengkudu itu memiliki efek ansiolitik dan juga antidepresan ya, yang udah ada penelitiannya juga ya, tapi memang penelitiannya itu terbatas. Jadi penelitiannya itu dilakukan pada tikus percobaan ya. Jadi dari aktivitas tikus itu tadi yang diteliti di lab, ekstrak buah dari Morinda citrifolia atau mengkudu itu memiliki efek ansiolitik dan juga antidepresan. Maksudnya apa dok? Ya, ansiolitik itu artinya adalah dia bisa membantu untuk mengatasi gejala-gejala anxiety atau gejala-gejala kecemasan. Selain itu juga bisa efeknya adalah antidepresan atau bisa membantu mengatasi gejala-gejala depresi kayak gitu. Nah, kalau misalnya dia itu bisa membuat rileks, bisa menghilangkan kecemasan dan juga stres, nah otomatis tidurnya bakal lebih nyenyak seperti itu. Kenapa tidur siang tidak boleh lama-lama? Tadi udah ya tak jawab ya. Kenapa kurang tidur atau tidur yang kurang cukup kadang bikin kepala pusing dan badan lemes? Ya itu tadi ya udah kejawab ya di awal ya. Jadi memang tubuh kita itu perlu istirahat ya, perlu istirahat, sehingga kalau misalnya tubuh kita kurang istirahat maka akan muncul banyak sekali gejala ya. Biasanya pusingnya tuh pusing yang kayak gelir-gelir gitu ya, pusing-pusing yang gelir-gelir kayak mau pingsan gitu ya kalau misalnya kurang tidur. Oke. Dok, kenapa jam-jam 3 sampai 5 pagi itu kalau bangun berat banget walaupun sudah jadi kebiasaan bangun jam segitu, padahal mulai tidur jam 10 malam. Oke, ini sebenarnya tinggal ini aja ya, tinggal motivasi aja untuk bangun ya. Jadi harus memperbaiki mindsetnya, jangan malas-malesan. Kalau misalnya pengen bangun jam 4, pengen bangun jam 5, harus semangat ya, cari sesuatu yang bisa membuat kita itu tetap terjaga, tetap melek gitu ya. Jadi jangan ini bangun jam 3 atau bangun jam 4 terus kok masih tiduran aja di kasur gitu ya. Nah, kalau misalnya masih tiduran di kasur jam-jam segitu, nah yaudah, istilahnya itu membuat otak kita mengirimkan sinyal ke otak kita untuk ini tuh masih waktunya tidur gitu loh. Kalau misalnya teman-teman masih di tempat tidur, nah maka dari itu harus segera bangun, berpikirlah yang positif, perbaiki mindsetnya, harus produktif di pagi hari gitu. Oke. Dok, sayur nangka kalau sudah dipanasi berulang kali, apakah gizinya masih ada? Masih ada atau tidak? Masih ada atau tidak? Masih, tapi memang akan berkurang ya. Memang akan berkurang kandungan gizinya gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman bukan cuma sayur nangka aja ya, mau rendang, mau opor ataupun yang lain, kalau misalnya dipanasi berulang kali, malah itu membuat kandungan di makanan itu malah tercemar dengan radikal bebas, yang mana nanti bisa efeknya masuk ke penyakit kanker, ataupun kalau misalnya digoreng berkali-kali kandungan lemaknya itu juga akan meningkat ya, makanya juga bisa meningkatkan kolesterol gitu. Dok, sayur-sayuran dan buah-buahan apa yang bisa menyembuhkan insomnia? Nah, tadi udah tak jelasin ya beberapa buah ya, salah satunya adalah dari ekstrak buah mengkudu yang ada di Vitanostin, dan juga Rosella itu juga bisa membantu untuk mengatasi insomnia tadi, karena sifatnya adalah ansiolitik ataupun antidepresan gitu. Oke. Itu ya. Nah, terus tadi udah ada beberapa tips ya. Nah, masuk ke tips yang terakhir, sebenarnya tadi udah tak singgung ya, yaitu adalah dengan olahraga yang cukup. Nah, karena kalau misalnya teman-teman dengan
membiasakan ya dengan olahraga yang cukup ya, minimal 30 menit sehari, itu bukan cuman mencegah resiko terjadinya penyakit kronis kayak sakit jantung, diabetes ataupun yang lainnya, tapi juga bisa membantu untuk membuat tidur kita itu lebih nyenyak gitu. Karena apa? Karena kalau misalnya kita olahraga itu bisa merangsang tubuh kita untuk istilahnya melepaskan hormon-hormon stres ya. Jadi stres itu bakal keluar. Nah, otak kita juga happy, sehingga kalau misalnya teman-teman udah sering olahraga, udah rutin olahraga setiap hari, selain dia buat happy, dia juga bisa membuat tidur lebih nyenyak gitu. Ya, dari Kak Mia Sapriani nih, dok, untuk penderita asam lambung ya, cara konsumsinya gimana? Karena pengen konsumsi tapi dia ada asam lambung. Nah, kalau misalnya untuk mengkonsumsi Vitanostin, nggak perlu takut ya buat penderita ini ya, ada riwayat penyakit asam lambung, nggak perlu takut, karena Vitanostin sendiri itu memiliki manfaat selain untuk mencegah penyakit kronis dan meningkatkan daya tahan tubuh. Dia juga bisa membantu dinding-dinding lambung ya, atau organ lambung itu untuk terlindung dari infeksi Helicobacter pylori yang bisa menyebabkan tukak lambung. Jadi nggak usah khawatir ya, bisa dikonsumsi 2-3 kali sehari gitu. Dok, apakah minuman manis bisa menambah energi atau mengurangi rasa lemas pada badan? Bisa ya, bisa. Jadi minuman manis, minuman yang pakai gula itu bisa menambah energi, karena memang tubuh kita itu adalah sumber utama untuk bergerak, atau sumber energi utamanya itu adalah dari glukosa ya, atau dari gula gitu. Kalau misalnya orang-orang yang lemes karena kurang gula atau pada kondisi hipoglikemi ya, jadi kadar gulanya itu sangat rendah, nah otomatis itu juga bakal dikasih infus untuk meningkatkan kadar gulanya gitu. Dok, tiap malam nggak bisa tidur pasti jam 12 malam lebih, itu apa juga termasuk gejala insomnia? Nah, ini juga bisa termasuk gejala insomnia. Oh ya, insomnia itu ada bisa dibagi dengan 3 macam ya teman-teman ya. Ini masuk di 7 menit terakhir ya. Jadi insomnia itu ada yang early onset, ada yang middle, ada yang late. Nah, kalau yang early itu dia nggak bisa tidur sama sekali di awal-awal, dia itu nggak bisa, bukan nggak bisa ya, dia susah untuk masuk ke fase tidur. Nah, kalau yang mid atau yang middle onset insomnia itu dia bisa tidur dengan gampang, tapi tengah malam itu kebangun. Nah, itu merupakan salah satu jenis dari insomnia itu tadi. Terus yang terakhir adalah late onset dari insomnia, itu dia gampang tidur, dia nggak kebangun tengah malam juga, tapi dia bangunnya itu lebih awal. Jadi kalau misalnya ada orang-orang yang biasanya itu tidur kemudian bangun jam 5 pagi, dia itu tiba-tiba bangun jam 3 pagi gitu kan. Jadi bangunnya itu lebih awal. Itu ada early, ada mid, ada late onset insomnia gitu. Dari Kak Siti Fatona ya, testimoni pribadi, pernah dok di saat rutin konsumsi Vitanostin insomnia nggak pernah dialami. Insomnia nggak pernah dialami, tapi kalau nggak konsumsi insomnia bisa melanda, bahkan sempat hampir 24 jam nggak tidur sama sekali. Tapi habis itu tidurnya jadi lebih lama, tidurnya di hari berikutnya. Jadi Vitanostin sangat membantu, alhamdulillah. Itu tadi ya, jadi teman-teman juga bisa ya memperhatikan dari manfaat ekstrak buah mengkudu dan juga rosella tadi yang memiliki efek merelaksasi pikiran-pikiran kita gitu, sehingga nggak gampang sehingga lebih mudah tidur, sehingga terhindar dari sulit tidur gitu. Sehari 24 jam tapi tidurnya cuma 4 jam, itu kurang baik kan ya dok? Tapi karena sibuk kerja jadi nggak ngantuk, efek jangkanya apa ya dok? Ya itu tadi, kalau misalnya kurang tidur, sel-sel dalam tubuh kita juga akan nggak bisa istirahat, nggak bisa regenerasi. Nah, maka yang jangka panjangnya yang jelas penyakit kronik itu bisa istilahnya bisa meningkatkan resiko terjadinya penyakit kronik gitu, mau dari hipertensi, dari diabetes ataupun yang lainnya. Nah, kalau misalnya udah ada pengalaman kayak gitu, tidurnya cuma 4 jam, ya besoknya juga harus diperbaiki ya jam tidurnya ya, diperbaiki kualitas tidurnya.
jangan dibiasakan hanya tidur 4 jam saja, karena dengan tidur yang kurang, nah itu tadi bisa membuat sel-sel kita itu tidak bisa regenerasi secara optimal. Itu. Oke. Ini ada beberapa ya yang gabung nih. Dok, bolehkah olahraga di malam hari? Boleh, asalkan jangan terlalu malam ya, karena kalau misalnya terlalu malam dan terlalu lama itu bisa membuat tidur kita malah terganggu ya. Kalau bisa jangan larut-larut malam. Paling malam lah, paling malam ya maksimal jam 7 itu udah selesai. Gitu. Jadi jangan terlalu malam, karena kalau misalnya semakin malam malah nanti takutnya malah jadi susah tidur gitu. Dok, olahraga yang tepat untuk penderita insomnia apa? Semuanya tepat ya, nggak ada yang spesifik ya. Tergantung dengan moodnya aja. Kalau misalnya suka jalan-jalan, suka jogging boleh. Kalau misalnya suka sepedaan boleh. Kalau misalnya suka nge-gym, suka fitness juga boleh. Tuh, jadi yang terpenting ya untuk mengatasi insomnia adalah dari memperbaiki moodnya itu sendiri. Kalau misalnya moodnya lagi pengen nge-gym ya boleh angkat beban, misalnya itu kan bisa membantu untuk melepaskan hormon-hormon stres ya, melepaskan hormon namanya kortisol untuk melepaskan stres itu tadi. Dengan melakukan olahraga yang kita suka, dengan melakukan olahraga yang memang benar-benar kita tuh pengen olahraga itu, nah itu bisa membantu untuk mempercepat hilangnya kortisol tadi gitu. Apakah kadar gula darah tinggi penyebab utama terjadinya mata katara? Nah, kalau misalnya katara itu sebenarnya yang paling sering memang karena usia tua ya. Kadar gula tinggi bisa juga ada gangguan di mata gitu, namanya retinopati. Selamat malam dok, cara gimana mengatasi insomnia pada anak umur 1 tahun? Anak umur 1 tahun ya nggak ada tips-tips khusus ya, semuanya sama ya. Kalau untuk mengatasi insomnia mau dari usia berapapun sampai usia berapapun juga itu nggak ada bedanya. Jadi itu tadi harus membuat kondisi tidur sebelum tidur itu senyaman mungkin. Harus menghindari makan ya, harus menghindari makan 2 jam sampai 4 jam sebelum tidur. Selain itu juga harus istilahnya jangan sampai pikiran-pikiran yang masih 1 tahun ya istilahnya ya nggak perlu ada tips-tips yang gimana. Yang terpenting buat anak itu adalah dari zat gizi dan juga dari ini ya tadi kondisi sebelum tidurnya itu tadi gitu ya. Dok, apa kurang gula bisa menyebabkan insomnia? Kalau kurang gula itu malah dia itu bakal lemes, bakal dia ngerasanya pengen tidur gitu. Jadi malah nggak menyebabkan insomnia. Dari 3 tipe insomnia itu yang paling mudah ditangani yang mana dok? Sama aja ya, nggak ada bedanya signifikan ya, semuanya bisa ditangani asalkan kita bisa memperbaiki mindsetnya kita sendiri. Jadi dari pikiran, dari perasaan itu harus harus fokus tidur. Nah, kalau misalnya udah fokus tidur, kondisi kamar udah nyaman, kamar udah enak, udah menghindari hal-hal yang mengganggu tadi ya, mau HP, tablet, laptop dan sebagainya, itu udah dihindari, nanti bakal gampang untuk memperbaiki kualitas tidur. Itu. Sering kerja shift malam apa itu juga berpengaruh juga. Karena shift malam juga nggak bisa dihindari juga ya, karena itu kan juga merupakan salah satu kewajiban kita ya kalau dalam bekerja. Solusinya apa dok ya? Solusinya harus tidur yang cukup ya, harus tidur yang cukup besoknya lagi. Kalau misalnya pagi shift malam sampai pagi jam 7 ya udah jam 7 beres-beres dulu, bersih-bersih ya kan, cuci muka, pokoknya dibikin badannya seger. Kalau mau istirahat tidur ya bisa tidur gitu. Malamnya mau tidur lagi boleh gitu. Gitu ya. Saya rasa sudah jam 8. Jadi buat teman-teman yang mungkin tadi ada yang kelewat atau
ada yang belum sempat saya bacakan, nanti bisa dikirimkan ya kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan tertentu, bisa dikirimkan ya di mana ya, di IG-nya Vita Nostin kali ya, di DM ya, di adminnya Vita Nostin, atau di Facebook juga bisa. Atau mungkin teman-teman yang ingin memberikan testimoni tapi nggak sempat kebaca tadi, nggak apa kalau misalnya dikirim. Nah, terima kasih banyak ya karena sudah jam 8 dan saya juga ada shift kerja juga, kebetulan ini shift malam. Jadi saya juga siap-siap untuk ini, juga siap-siap untuk insomnia juga ya. Tapi bukan insomnia yang karena susah tidur, karena memang ini ya, ya karena memang shift malam ya, jadi memang udah saatnya buat kerja shift malam gitu. Itu ya, terima kasih ya buat malam hari ini yang sudah meramaikan. Ada banyak sekali teman-teman yang hadir, yang nonton live ini. Semoga live ini bisa bermanfaat, dan jangan lupa buat selalu menyebarkan informasi-informasi kesehatan yang sudah saya sampaikan di sini, biar yang sehat bukan cuma yang nonton saja, tapi juga orang-orang di sekitar teman-teman semua bisa bisa ikutan sehat juga gitu ya. Mungkin sekian ya, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.